Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Damai. Kembali lagi bersama saya Gina Agnia. Hari ini kita kembali ketemu di podcast Women Studies di Halakoh Damai ke-130 dengan tema femisida dalam perspektif sosiologi. Saya tidak sendiri tentunya, saya ditemani oleh Kang Pae dulu. Kang Pae, halo. Halo Kang Pae, ada Kang Paelani Setia atau akrab disebut Kang Pae. Ada juga Ami Fazria atau akrab disebut Ami ya. Sobat Damai, hari ini kita akan diskusi bareng nih sama Kang Pae. Dan ini tentunya diskusi santai ya Kang Pae. Karena banyak kasus gitu ya kemarin yang terjadi, kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan gitu. Dan puncaknya itu ada kasus feminisida atau pembunuhan terhadap perempuan gitu. Nah, saya mau bacakan dulu data kasus-kasus yang terjadi di Indonesia gitu ya. Dari tahun 2020 sampai 2023. 2023. 2024 belum keluar ya? Kayaknya belum deh, soalnya yang 2023 itu diupload 2024. Oh, berarti tahun ini ya? Harusnya tahun ini. Oke. Nah, ini angka kasus femisida di Indonesia berdasarkan data yang diperoleh dari siaran pers Komnas Perempuan tentang femisida. Sejak tahun 2020 terpantau ada 95 kasus. Kemudian tahun 2021 itu naik jadi 237 kasus. Naik lagi di tahun 2002 jadi 307 kasus. Kemudian juga di tahun 2023 itu sebanyak 159 kasus dan 2024 ada sebanyak 290 kasus. Gitu. Banyak sekali berita-berita tentang pembunuhan terhadap perempuan, dan ini tentunya pembunuhan yang bukan hal biasa gitu, bukan pembunuhan biasa. Iya, karena ini pembunuhan terhadap perempuan karena yang dituju adalah perempuan itu sendiri. Karena perempuannya. Karena objeknya adalah perempuan gitu. Oke, dari Ami mungkin ada tambahan dulu sekilas berita yang ada gitu ya tentang femisida ini gitu ya. Silakan Ami. Oke, makasih Teh Gina atas kesempatannya dan Kang Pae udah diskusi bareng ya di Halakoh Damai. Izin notice juga ini webinar atau podcast ini tuh jadi bahan penelitian juga dari Halakoh Damai bersama dengan Unpar, dan nanti izin di-upload juga di YouTube ya, dan ditulis hasilnya untuk dibuat menjadi riset Unpar gitu. Tadi Teh Gina mention ya, karena kemarin aku sedikit narik dulu yang kemarin kita udah wawancara ke beberapa teman-teman dari komunitas interfaith ya, dan komunitas perempuan penghayat dari Kang Pae sebagai laki-laki yang memberikan perspektif sosiologi dari perspektif laki-laki memandang femisida itu seperti apa. Jadi kita mau tahu nih dari kacamata sosiologi itu seperti apa femisidanya, kemudian juga nanti mungkin dari dari sosiologi ini memandang feminisida seperti apa gitu, atau apa yang dilakukan oleh komunitas sosiologi gitu dalam menghadapi femisida atau kasus-kasus. Apakah punya kegiatan rutin gitu, atau sebagai preventif mungkin gitu ya. Oke, kita serahkan aja langsung ya ke silakan. Saya buka dulu ya. Siap. Terima kasih setelah diundang Teh Gina, Teh Ami, terima kasih. Ini ngobrol-ngobrol santai aja sih sebetulnya, santai aja. Yang pasti saya. Tapi obrolannya berisi. Iya betul. Saya sangat terhormat diundang di sini, gitu ya, kita ngobrol. Kemudian soal isu femisida ini juga sangat urgent sekali untuk kita bahas karena bisa jadi gitu ya, banyaknya kasus tadi yang udah disebutin oleh Teh Gina, oleh Teh Ami juga, itu bisa jadi karena adanya pemahaman gitu ya. Terkadang kita merasa itu hal yang lumrah, padahal itu dalam perspektif sosiologis itu bisa menjadi salah satu penyebab dari adanya proses femisida yang tadi gitu. Nah, kita akan perdalam nanti. Cuman biar lebih enak kayaknya boleh deh nanya apa dulu nih. Enak, mau itu definisinya dulu. Ya, definisinya dulu. Atau apanya dulu? Tapi dari kacamata sosiologi mungkin femisida dari kacamata sosiologi itu seperti apa gitu. Betul. Sampai.
Femisida itu kan sebetulnya bisa sederhananya kita bisa menjelaskan bahwa memahami itu adalah bentuk kekerasan Betul. terhadap perempuan, bahkan sampai ke pembunuhan, penghilangan nyawa terhadap perempuan. Hanya saja yang harus digarisbawahi adalah femisida itu bukan kekerasan yang eskalasinya itu tidak ada gitu, tapi ini adalah kekerasan yang eskalasinya panjang, sehingga pada akhirnya terjadi kekerasan atau pembunuhan gitu ya. Jadi femisida ini kekerasan terhadap perempuan yang ada eskalasi, ada faktor-faktor pendorong sebelumnya mendukung gitu ya, sehingga sampai kepada tindakan pembunuhan gitu ya. Nah, secara spesifik saya juga mengutip dari Komnas HAM, femisida ini terjadi justru di lingkungan-lingkungan atau di hubungan-hubungan personal itu seorang intimate, terutama hubungan keluarga suami dan istri, atau hubungan pacaran atau hubungan apa itu, yang pasti itu terjadi di situ, timbal balik di situ gitu. Dan pelakunya itu dikategorikan biasanya 3, suami ya, atau kepala rumah tangga dalam arti laki-laki ya, kemudian juga pacar terutama laki-laki, kemudian hubungan kohabitasi, hubungan non legal gitu ya, yang baik itu perselingkuhan atau apa gitu yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, korbannya perempuan. Cuman sekali lagi nih ya, harus digarisbawahi, itu hanya akhir aja femisida ini, tapi ada eskalasi besar di situ, entah itu kecemburuan sosial, kemudian juga ketidaksamaan gender, budaya patriarkis di situ ada juga, kemudian juga apalagi tidak mau tanggung jawab misalkan ya. Yang menarik misalkan yang pembunuhan wanita di Mesir Koper itu kan, yang di Kota Bandung kemarin, itu kan kohabitasi kan hubungannya, tidak formal, tidak resmi gitu ya. Sehingga bukan dalam arti saya melarang hal itu, tidak, tapi itu juga salah satu aktornya itu orang-orang seperti itu gitu. Itu kan terjadi. Padahal kan penyebabnya ya itu kan rata-rata entah itu kecemburuan, itu yang sepele, tapi akhirnya dibunuhlah si perempuan itu. Gitu. Jadi secara sosiologi femisida itu bukan faktor yang biasa gitu ya, tapi ini struktural, terstruktur, betul. Udah jadi culture. Nah nanti saya akan memaparkan beberapa teori-teori penting untuk memahami gitu ya, agar jangan sampai ini tuh fenomena yang biasa aja gitu, laki-laki perempuan gitu, bukan gitu. Tapi ada sebuah fenomena struktural dalam sosiologi itu disebut sebagai fenomena makro besar, gitu ya, yang itu udah jadi kebiasaan dalam masyarakat sehingga berdampak pada fenomena femisida. Nah, itu kan, tadi kan dijelaskan bahwa ini adalah ada hubungan intim gitu ya. Kalau misalnya hubungan non intim bisa terjadi nggak? Seperti apa contohnya? Misalnya kan kalau tadi ada hubungan antara keluarga, suami dan istri, pacar gitu kan, itu ada hubungan personal ya, personal gitu. Nah kalau misalnya non intim, misalnya nggak kenal tapi terjadi femisida juga, itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Nyambung ke pertanyaan aku nih ya. Nah tadi kan ada non intim ya, bisa terjadi gitu. Nah apakah si pelaku ini memang pasti laki-laki atau perempuan juga? Karena waktu itu aku pernah lihat ya kasusnya tante bibinya tuh membunuh anak perempuan, ponakannya sendiri perempuan, karena dia perempuan dan ngambil perhiasannya gitu ceritanya. Nah apakah itu juga femisida? Ya sebetulnya kan yang ditekankan kalau dalam perspektif sosiologi itu laki-laki itu sebagai pelaku ya. Hanya saja kan selama ini kita hanya saja kan kompleks di situ ya. Bahkan kalau dalam hukum kan ada pembunuhan berencana kan, tidak semuanya memang mesti laki-laki, tetapi ada kerjasama di situ, korban sebagai perempuan. Misal nih ya, saya sama Tene Gina misal ya bersekongkol membunuh Amin, itu kan pelaku juga kan. Jadi memang tidak selamanya laki-laki, cuman kan yang faktor dominan itu laki-laki yang selalu kesorot. Tetapi kalau memang korbannya perempuan dan itu tadi ya intim atau tidak, ya sebenarnya bisa yang non intim juga gitu, yang pasti menyasar kepada perempuan, hanya saja tidak ujung pembunuhan. Kan pembunuhan itu adalah akhir, finishnya, akhirnya gitu. Tapi ada eskalasinya tadi yang saya jelasin, eskalasi di situ entah itu motifnya apa, motifnya kecemburuan kan, misalnya ya saya menjalin hubungan dengan Teh Gina, ini kecemburuan gitu ya, sehingga bersekong menuduh ini dan sebagainya, itu kan bisa juga terjadi. Jadi memang kompleks, apalagi itu kan hubungan relasional di kita kan sangat-sangat kompleks kan. Dalam rumah tangga kan isu orang ketiga selalu ada, dalam pacaran pun juga demikian gitu. Jadi memang kompleks dan tidak mesti laki-laki sebetulnya. Gitu. Berarti ada kaitannya ya femisida sama studi kebencian gitu. Sangat-sangat ada. Nah makanya
kaitannya antara femisida dan studi kebencian itu justru si studi kebencian itu sebagai eskalasinya tadi. Contohnya misal gini kan, kebencian prasangka terhadap perempuan. Itu yang pokoknya perempuan itu lemah secara fisik. Perempuan itu secara IQ misalkan tidak tinggi. Itu kan ada kebencian dulu kan. Sehingga setelah itu terjadi, jadilah sebuah konstruksi kebenaran bersama bahwasanya perempuan itu lemah, perempuan itu suka sedih gitu ya. Apalagi perempuan itu tidak berdaya gitu ya, perempuan itu tidak cocok jadi pemimpin. Itu kan ketika udah jadi konstruksi itu akhirnya kan jadi kebencian di situ. Ya, semua benci ngelihat perempuan jadi presiden misalkan. Kan dari situ bisa terjadi. Jadi studi kebencian atau hate studies itu bisa jadi eskalasi kepada proses femisida yang tadi, proses pembunuhan yang tadi. Dan itu biasanya dilatari oleh itu dulu. Ya, dilatari oleh konstruksi itu dulu, budaya itu dulu gitu. Yang bahaya kan itu justru eskalasinya yang harus kita cegah nih, jangan sampai muaranya proses femisida itu. Jadi sangat-sangat keterkaitan. Gitu. Dan kenapa eskalasi itu malah dilanggengkan, misalnya kan kasus-kasus yang berujung pada femisida ini, misalnya ada satu pasangan gitu ya, istri perempuan dan laki-laki gitu ya. Kemudian misalnya mau berencana untuk menikah. Kemudian ada permintaan dari keluarga istri misalnya atau dari si perempuannya itu sendiri untuk mahar yang tinggi misalnya gitu ya. Nah, terus si laki-lakinya tidak menyanggupi. Nah, keluarga laki-laki ataupun keluarga perempuan malah menyalahkan si perempuan tersebut dan berujung pada femisida. Dan ketika terjadi femisida atau pembunuhan dan mereka tuh mewajarkan kayak ya wajar karena dia meminta mahar yang tinggi. Betul. Nah, itulah dalam perspektif sosiologi itu dibahas salah satu tokohnya Pierre Bourdieu ya. Pierre Bourdieu dia itu sosiolog yang menjelaskan bahwa tadi kekerasan itu tidak hanya kekerasan fisik. Tapi kekerasan itu adalah kekerasan simbolik, kekerasan yang enggak kerasa, tapi itu semua kekerasan. Contohnya tadi ya, hal wajar lah namanya juga orang pacaran. Wajar namanya juga istri, ya istri di rumah. Itu tuh kekerasan dalam perspektifnya Pierre Bourdieu. Jadi kekerasan itu nggak menghegemoni kita, itu nggak hanya dengan perang misalkan ya, atau adu jotos atau KDRT, tapi kayak menyepelekan istri. Contohnya gini ya, ini banyak terjadi ya di rumah tangga gitu. Contohnya gini, suami misalkan ya bekerja, pulang kerja ke rumah, terus ngelihat rumah itu berantakan misalkan, dimarahin istrinya, lah kok ini berantakan sih? Kamu kan di rumah ngurusin rumah, kenapa ini diberantakin? Terus istrinya bilang, iya kan saya juga harus ngurus anak, saya juga misalkan punya bisnis, saya alasan. Nah itu adalah kekerasan. Kamu, nah itu kekerasan. Contoh lagi, pacaran misalkan ya, si A si B pacaran, si A laki-laki si B perempuan. Sherlock dong, sekarang kamu di mana? Ya, kamu temenan sama siapa? Itu kekerasan. Iya. Itu tanpa disadari itu kekerasan, dan itu bisa berujung kepada femisida tadi. Kecemburuan datang. Nah, hal yang kayak gitu, hal yang menentang seperti itu yang dilakukan oleh laki-laki gitu ya, kemudian dianggap wajar oleh masyarakat, oleh kita. Wajar loh namanya juga laki-laki. Nah, hal yang kayak gitu tuh kekerasan. Dan itu bahaya, itu bisa menjadi eskalasi sehingga proses femisida itu terjadi gitu. Ya, kan banyak kan di kita kan budaya pacaran itu. Laki-laki itu sangat mengekang gitu ya. Kamu di mana sekarang? Sherlock dong gitu ya. Kamu main sama siapa? Awas ada laki-lakinya kan gitu kan. Nah, itu tuh kekerasan. Hati-hati loh itu. Hati-hati. Hati-hati ya. Hati-hati itu sakit gitu. Ya, bikin perempuan tuh jadi gak berdaya gitu. Jadi menggantungkan dirinya. Betul. Nah, itu yang bahayanya. Maaf ya, misal ketika perempuan itu disakiti di KDRT gitu. Akhirnya kan perempuan itu ketergantungan gitu ya, terhadap akhirnya dia sangat-sangat tidak berdaya sama sekali. Sehingga ketika dia mau putus atau misalnya mau bercerai, divorce, atau dia mau pergi gitu, dia kan akan selalu diselimuti rasa takut, rasa khawatir, betul. takut digini. Nah itu kekerasan yang sama kita tidak disadari gitu. Ya, itu bahaya sekali, itu bisa menimbulkan femisida yang tadi. Banyak yang akhirnya karena kecemburuan gitu, karena laki-lakinya agresif, cemburu, akhirnya kan saling bunuh, atau perempuannya disakiti, ditampar, lain sebagainya. Itu eskalasinya bisa dari situ. Itu dalam Pierre Bourdieu dijelaskan
kekerasan simbolik. Jadi kekerasan bukan dengan kekerasan fisik, Yes. tapi dengan simbol. Simbol itu kan bisa bahasa. Iya. Kita bisa bahasa, bisa ucapan, perkataan itu simbol. Nah, itu bahaya sekali kalau itu dibiarkan, dan itu sangat tidak disadari oleh kita. Karena terlalu dinormalisasi ya. Itu terlalu dinormalisasi kayak gini Normalisasi contohnya. dan dilanggengkan Kayak ya. gini contohnya misalkan ya. Banyak di kita yang ngomong laki-laki pemarah, ya. Kan ngomongnya wajar. Nama juga laki-laki emosian. Nah, itu nggak boleh itu. Diwajarkan gitu. Terus juga perempuan wajar, nama juga perempuan suka nangis. Nah, itu hal-hal yang itu kekerasan. Itu tidak boleh, sekali lagi sama kita dibiasakan seperti itu, ya. Tidak boleh, dan itu akhirnya kan melanggengkan tadi struktur patriarkal yang tadi akhirnya langgeng terus. Sehingga laki-laki dianggap lebih hebat, lebih kuat, lebih tangguh gitu ya. Dan itu bahayanya tadi ketika deadlock, proses femisida itu terjadi. Teman-teman. Sangat ini ya, miris gitu ya kalau misalnya mewajarkan suatu hal, dan apalagi sudah terjadi gitu pembunuhannya gitu, sampai kayak misalnya tadi perempuannya dibunuh karena minta mahar yang tinggi. Wajar sih perempuannya minta mahar tinggi gitu, Dan atas aja gitu. Orang Indo tuh kadang benar-benar pasrah sama keadaan. Dan itu. selalu masih untung atau nggak bersyukur. itu yang bahaya itu kayak gitu ya tadi ya, kayak tadi misalkan istrinya misalkan ngeluh gitu dan sebagainya, kamu mah nggak bersyukur udah dikasih suami kaya misalkan pemilik batu bara kan. Misalkan pasti masih ngeluh nggak bersyukur. Nah, itu tuh hal yang menormalisasi, itu bahaya ya. Atau misalkan kan gini, ada pembunuhan terhadap perempuan, atau misalkan ada perempuan yang bunuh diri karena toksik dengan laki-lakinya. Paling kan sama netizen bilangnya, siapa suruh pacaran sama orang kayak gitu? Kan gitu. Disalahin lagi. Disalahin lagi, iya. Ada perempuan di KDRT cerai dan sebagainya. Udah jadi korban disalahin lagi. Siapa suruh nggak bercerai? Ada istri di KDRT nggak bercerai. Ya kalau kayak gitu kenapa nggak bercerai dari lama? Kan disalahin lagi kan? Yang disalahin tetap istrinya. Itu namanya kekerasan simbolik. Itu sangat-sangat berbahaya. Dan ketika masyarakat sudah mewajarkan hal itu, berarti ada yang salah dengan sistem kita, dengan struktural kita. Ya, struktural itu kan banyak ya, lembaga-lembaga sosial, tak itu keluarga kan, itu struktur sosial, pendidikan. Jangan sampai di kampus hal itu dinormalisasi. Kemudian di lingkungan agama kita, jangan sampai itu dinormalisasi. Di lingkungan apa lagi? Banyak, di lingkungan komunitas-komunitas, jangan sampai kayak gitu. Kalau itu udah dinormalisasi, berarti menurut saya ada hal yang sangat membahayakan gitu ke depannya. Gitu. Jadi kalau kita ya percaya ya kayak Gina bagi aktivis-aktivis undangan. Masya Allah. Gak mungkin kan menormalisasi hal itu. Cuman kalau kita ketemu sama orang yang kayak gitu kan, apalagi kan ya saya juga kerasa ya, saya suka banyak diceritain, dicurhatin gitu ya. Oh, ini ada temen toksik gitu ya, hubungannya kayak gitu. Terus saya sekarang sampai kayak gimana? Iya, sampai ditampar. Wah, itu udah ngeri itu. Iya. Itu ngeri sampai kayak gitu, kekerasan fisik itu bahaya, udah sampai ya itu bibit-bibit femisida, proses pembunuhan yang ekstrim itu bisa terjadi. Tapi enggak juga loh. Maksudnya tadi kan ya. Kita Kita sebagai aktivis yang paham isu, enggak juga. Karena yang paham isu juga ada yang sadar, ada yang tidak sadar menjadi pelaku. Itu harus disadarkan. Sama sekali dan di IPC kayak gitu. Kita tuh kadang terbelenggu ya. Kita mendiskusikan ini banyak hal, aktif sana sini, tapi nggak menutup kemungkinan kita juga sebagai pelaku. Betul. Dan ya itu kan jadi ya problematik ya, sistematik juga. Kadang memang kita tidak bisa menghindarkan hal yang itu. Cuman kalau saya sih prinsipnya ya kita semua gitu ya, bagi sebagai aktivis punya tanggung jawab kan, menginfluence masyarakat, menginfluence semua. Kita benahi diri kita lah, lingkungan terkecil, jangan sampai hal yang kayak gitu tuh benar-benar dinormalisasi gitu. Bahaya menurut saya, karena kalau dinormalisasi kan jadi kita ketika menyampaikan ini ke orang lain kan gak jujur kan, kan gak enak gitu ke nurani kita. Kita ngomong bla 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 tapi diri kita kecuali kebenaran itu kan beda lagi gitu. Nah, makanya itu bisa kita mulai sih dari diri kita gitu kan. Apalagi kenapa saya sangat senang dengan isu ini, karena isu ini sangat personality sekali. Semua orang punya hubungan personal ya, baik itu dengan laki-laki, dengan siapa, dengan keluarga, dengan istri dan sebagainya, pasti gitu. Jadi ini bisa kena kepada diri kita gitu ya, sebelum ke orang lain, akhirnya kita bisa menginfluence yang lain.
Betul. Oke. Bener-bener. Nah, Pokoknya penasaran- asik lah kalau Ya, ngomongin ini oke. mah gitu ya. Jadi penasaran nih pandangan sosiologi mengenai femisida atau apa sih yang dilakukan oleh perspektif sosiologi terhadap kasus-kasus femisida gitu atau Ya, wanita femisida. boleh ya. Ya ini kan lebih ke saya subjektif ya, karena saya merintis sebuah komunitas namanya Perspektif Sosiologi di Instagram. Sudah lumayan, followers sudah 45 ribuan ya. Ya aku followers masih waktu berapa ribu Oh iya, Makanya sekarang udah banyak ya. Iya. Mengikuti dari alhamdulillah Mengikuti dari saya foundernya soal Syarif dari Sosiologi juga. Memang tujuan kita itu ingin mencerdaskan semua gitu ya, mencerdaskan masyarakat, mencerdaskan orang-orang bahwasannya semua isu fenomena sosial kemasyarakatan itu bisa dikaji dalam sudut pandang sosiologis gitu ya. Dan kami saya gitu ngerasa bahwasanya ruang publik digital ya, itu memang terlalu didominasi oleh sudut pandang tertentu. Maaf ya, bukan salah, kayak sudut pandang politik gitu. Orang kan ngomongin politik terus, hujat gitu. Sudut pandang agama ya, orang selalu gontok-gontokan gini gitu. Sudut pandang apa lagi yang banyak? Sudut pandang pendidikan atau bahkan sudut pandang artis yang memang dia tidak, maaf ya, bukan saya memang tidak sekolah kan, tapi dia ngomong seolah-olah jadi ahli gitu ya. Tidak teoritis. Tidak berbasis kepada hal yang itu bisa dilakukan secara ilmiah. Nah, kami di Perspektif Sosiologi itu hadir tujuannya ingin memberikan alternatif ya kepada semua, maksudnya kita gitu ya, sosiologi gitu ya, karena saya di jurusan sosiologi itu bisa loh menjelaskan fenomena apapun itu daripada sudut pandang sosiologis, dan itu ingin harus utamakan. Makanya tagline kita itu mensosiologikan masyarakat sosiologi gitu ya. Nah, salah satu isu yang fokus kami bangun itu adalah soal perempuan. Ya, kalau di kita isunya namanya rubriknya ya, kalau di saya rubriknya itu perempuan. Ya, upaya kami apa? Satu, kita selalu merekrut setiap tahun, baik itu yang magang ataupun menjadi pekerja tetap, itu perempuan. Dan sekarang itu di kami itu komposisinya 50 laki-laki, 50% lagi perempuan. Gitu. Imbang ya, saya sama Pak Dede di laki-laki, kemudian Rika sama Suyandini di perempuan ya. Yang magang sama kita itu nggak hanya laki-laki, kita rekrut juga perempuan. Kita ada program magang 3 bulan itu perempuan juga ya. Itu upaya kami agar kita bisa nge-brand gitu ya, sebuah media sosial itu tidak hanya perspektif laki-laki, perspektif perempuan. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua tentu karena memang basisnya kita di dunia digital, kita memang meng-highlight banyak isu-isu keperempuanan itu dijelaskan dalam sudut pandang sosiologi. Yang itu banyak juga tidak dijelaskan oleh yang lain. Karena kalau FYI aja buat teman-teman ya, di sosiologi itu kebanyakan tokoh teoritis gitu ya, pencetus teori itu laki-laki. Iya. Nah, termasuk saya kira di ilmu-ilmu yang lain, termasuk di religious studies, SA juga. Siapa pencetus teori perempuan? 7 teori agama juga. Iya kan? Nah, jadi kami ngerasa ini sebagai bentuk kritik juga dari kami, bahwasanya ilmu-ilmu modern, ilmu-ilmu kontemporer yang itu diciptakan di Eropa akibat Renaissance dan sebagai pencerahan itu rata-rata dicetuskan oleh laki-laki. Ada perempuan, misalkan sosiologi ada namanya Merit Martineau ya, dia sosiologi laki-laki, tapi tidak se-booming Karl Marx, tidak se-booming Emile Durkheim, tidak se-booming Max Weber. Tapi tokoh-tokoh perempuannya dikesampingkan. Nah, makanya ketika ada sosiologi perempuan itu sama kita dibahas. Banyak sekali yang dibahas, salah satunya Jesse Bernard ya. Jesse Bernard itu kita bahas juga. Jesse Bernard itu sama, dia menjelaskan tentang kritik terhadap pernikahan. Pernikahan bagi laki-laki itu menguntungkan, tapi bagi perempuan itu merugikan. Kenapa? Laki-laki kan kalau udah menikah dia merasa ada yang lurusin, merasa dirinya terhormat, kepala rumah tangga gitu, bisa mengatur segala yang sebagainya. Sementara perempuan kan sebaliknya, ya. Apalagi adik Gium di Sunda kan kasur, sumur, dapur. Itu kan sangat-sangat meyakinkan. Seolah orang-orang yang udah menikah itu urusannya 3 itu, kasur, sumur, dapur. Kan kayak itu. Ya, gitu. Misalkan Merit Martineau, kemudian juga ada Beatrice Spivak, dia dari India yang mencetuskan subaltern. Kemudian juga banyak Dari timur ada nggak sih perspektif dari sosiolog timur? Timur ya, salah satu tadi Beatrice Spivak, dia dari India. Dari India kan masuknya ke timur ya, India, maksudnya Asia kan, Asia. Itu juga sama, itu juga mengkritik tentang kolonialisme kan, perempuan itu dianggap sebagai sampah oleh kaum penjajah yang datang ke wilayah jajahan, termasuk di Indonesia kan. Kita mengalami sejarah yang panjang pra kemerdekaan, bahkan sampai
era sekarang tuh Era juga dulu zaman Orde Baru kan gimana perempuan nggak sepenuhnya gitu ya bisa aktivitas di publik, perempuan hanya urusan privat, berkerudung juga nggak boleh misalkan muslim gitu ya. Itu banyak sekali dan itu dilakukan oleh para kolonialis, oleh para penjajah yang menjajah datang ke wilayah Asia, ke wilayah Timur gitu ya. Kemudian menuliskan wilayah orang-orang Timur itu orang yang maaf ya, yang jelek gitu ya. Yang tidak seberadab orang-orang Barat, orang-orang Eropa. Nah, kita itu fokus juga ke situ gitu ya. Jadi fokus ke perempuan. Itu hal-hal yang sudah kita lakukan agar kita harus mengkampanyekan gitu ya isu-isu tentang femisida, kekerasan seksual itu selalu digaungkan di kami gitu. Bahkan kami maksudnya saya berpesan ke tim gitu ya. Hal sederhana seperti misalkan ilustrasi gambar itu harus adil. Harus ada perempuannya. Ya. Jangan hanya laki-laki semua gitu, itu harus ada perempuannya gitu ya. Terus ya ke depan kami akan kolaborasi juga dengan sosiolog perempuan di Indonesia gitu ya. Karena kami punya relasi juga dengan APSI, asosiasi prodi sosiologi Indonesia. Itu nanti kita mau undang sosiolog perempuan juga untuk bicara gitu ya. Karena kajian-kajian mereka gitu itu sangat menarik. Terutama di Kupas dalam sudut pandang sosiologi itu sih sebetulnya. Tapi kan sampai sebenarnya femisida ini belum lumrah gitu diketahui sama ya masyarakat gitu ya. Bagaimana kalau dari perspektif sosiologi mengenalkan femisida ini atau bahasa sederhana yang biasa dijadikan konten di itu gimana? Betul, femisida ini kan lebih rumit ya, bahkan lebih sulit juga untuk kita pahami. Sebetulnya kami sering menggunakan sih lebih ke bahasa yang sudah itu kekerasan seksual. Itu lebih mudah diterima oleh umum ya. Kemudian lebih spesifik kan, lebih spesifik juga gitu ya. Kita menggunakan konsep kekerasan seksual atau mengangkat isu perempuan aja. Isu perempuan di situ kita angkat gitu ya, agar lebih mudah juga oleh umum gitu ya. Karena kan femisida juga bagian dari kekerasan seksual ya, terutama terhadap perempuan. Jadi kita lebih sering highlightnya mengangkatnya topik-topik tentang itu. Kalau kontennya itu biasanya rutin upload tiap hari kah atau? Ya, kita rutin, cuman memang kalau isu keperempuanan itu pokoknya dalam sebulan itu harus ada. Ya, karena kalau upload kan tiap hari ya, kita produksi konten tiap hari baik itu di Instagram maupun di website gitu ya. Untuk isu perempuannya setiap bulan kita harus ada gitu ya. Karena ada satu rubrik namanya VOV itu point of view ya. Itu salah satunya juga fokus ke isu hangat terkini tersalurnya perempuan. Itu kita bahas ya. Termasuk yang terbaru itu kita ngebahas tentang pudarnya nilai-nilai cinta. Perspektif perempuan. Itu juga banyak digaungkan karena cinta di era sekarang gitu ya. Itu lebih kapitalistik. Ya. Lebih kapitalistik kan, mengutamakan transaksional. Iya benar. Kamu cantik, saya ganteng gitu ya, kamu kaya, saya kaya gitu. Nah itu sama kita baru-baru kemarin kita bahas juga salah satunya buku dari Eva Ilus kalau tidak salah, itu tentang Eva Ilus tentang The End of Love ya, tentang berakhirnya cinta. Sehingga cinta itu di zaman sekarang bukan lagi proses yang kita kenal ketulusan hati gitu, bukan, tapi lebih ke itu transaksi gitu, transaksi ya. Contohnya di kalangan artis kan gitu, artis harus sama artis lagi kan, ada yang kayak gitu kan, ada. Kayaknya dari dulu deh, maksudnya dari dulu ya, apa sama apa tuh. Nah itu saling menguntungkan. Hal kayak itu banyak dikritik oleh sosial perempuan ya, salah satunya Eva Ilus itu mengkritik maksudnya. Jadinya cinta itu tidak semendalam dulu. Cinta itu sekarang lebih ke proses dangkal, kontrak sosial aja gitu. Kamu ngerasa kaya, aku kaya ya udah gitu ya. Atau misalkan kamu kerja itu karena dia sama kerjaan ya udah gitu. Jadi bukan lagi dilandasi saling tulus dan lain sebagainya. Kayak apa, selir-selir itu loh, kerajaan dulu kan iya benar. ada permaisuri ada, tapi selirnya banyak juga betul. Kayak gitu, sekarang tuh lebih ke ya sih transaksional. Kayak itu dikritik juga oleh para tokoh perempuan gitu. Sosok perempuan menganggap
yang harus kembali gitu, agar ya tadi kan kekerasan tadi, femisida yang tadi tidak semasif gitu ya, agar tidak jangan sampai masif. Gitu. Kalau dari Kang Pais sendiri ya, dari perspektif sosiologi gitu ya, untuk kalau tadi kan membahas faktor gitu ya berujung pada femisida gitu ya, dan kita juga udah highlight tadi bahwa femisida ini atau pembunuhan terhadap perempuan bukan pembunuhan biasa gitu kan. Nah, bagaimana masyarakat ini lebih aware gitu bahwa pembunuhan terhadap perempuan ini berbeda dengan pembunuhan biasa gitu. Oke, ini penting ya sekaligus penutupnya. Ya, dan harapannya mungkin dari perspektif sosiologi. Kalau udah nanya-nanya solusi ini biasanya mau diakhiri ya. Pertama, kalau saya sebagai bagian dari komunitas dan sebagai akademisi juga ya, yang paling penting itu adalah pengarus utamaan wawasan terhadap kekerasan seksual, terhadap femisida gitu ya, terhadap isu-isu keperempuan. Jadi jangan sampai itu jadi isu yang tabu gitu, yang ketika dibahas tuh ngapain sih dibahas, perempuan tugasnya misalkan melayani, nah hal kayak gitu. Nah makanya ketika tadi indikasinya ketika misalkan orang yang dengan secara tidak sadar melakukan kekerasan simbolik, itu berarti kan ada yang salah dengan pengetahuannya. Jadi makanya kalau solusi dari saya sih pemahaman tentang kekerasan seksual, femisida itu jangan diperumit gitu ya, tapi jelaskan dengan sederhana kayak tadi proses pewajaran perempuan itu pakai hati gitu ya. Nah itu tuh kekerasan. Kekerasan itu bahaya itu. Laki-laki itu kuat, laki-laki itu emosian, itu kekerasan sebetulnya. Nah, tadi ingat adik aku juga nanya kayak dia nanya katanya dia belajar kalau emang iya ya perempuan tuh lebih mengutamakan hati dan perasaannya, berarti cowok itu pakai akal ya. Nah akhirnya kan ketika sudah diarus utamakan tuh udah jadi membudaya, akhirnya kan orang mencari pembanding kan, tandingannya. Kalau perempuan gitu, laki-laki gitu berarti. Nah itu yang salah, karena udah membudaya itu proses pewajaran terhadap perempuan itu lemah, perempuan pakai hati dan lainnya, itu proses kekerasan simbolik, sehingga ini orang cari pembanding kan. Nah karena sudah semakin menggurita gitu ya, terus makin mengakar gitu ya, mengakar ke dalam gitu. Nah itu bahayanya itu. Jadi yang paling mudah sebetulnya solusinya adalah yaitu bareng-bareng yuk kita pahami bahwasanya kekerasan yang sekarang juga yang terjadi, apalagi kasusnya tadi yang semakin meningkat ya setiap tahun dari Komnas Perempuan, itu bisa jadi berangkat dari pemahaman kita yang terlalu rumit terhadap kekerasan, terhadap femisida gitu ya. Rumit untuk dipahami ya. Padahal sebetulnya itu hal yang sederhana, yang ringan, sehingga kita wajib memahami secara utuh, secara mendalam. Kalau kita sudah paham kan, kita akan hati-hati loh. Kita akan hati-hati. Baik itu dalam interaksi, misalkan bisa aja kan sesama perempuan juga, kamu mau gitu aja nangis, bisa aja. Tapi kalau bercanda yang nah itu berlebihan, itu kekerasan gitu ya. Atau sebagai suami, misalkan saya ya, kayak yang pengen sih gitu aja, lemes gitu aja ngeluh gitu. Nah itu sebetulnya bahaya juga. Itu masuk ke dalam kekerasan simbolik. Kalau hal-hal tersebut sudah dinormalisasi sama kita gitu ya, bahkan dengan hubungan orang terdekat kita, gitu, teman kita, nah itu bahaya. Jadi solusi yang mudah menurut saya adalah itu bahaya. Jangan biasakan hal kayak gitu, gitu ya. Jangan berselimut di balik bercanda doang. Jangan sampai. Itu bahaya. Kebiasaan kita. Emang nggak ada hal lain gitu yang bisa dibercandain selain hal yang privat, hal yang kayak gitu ya. Kamu mah lemah, letoy gitu. Apa sih gitu doang? Gitu. Itu nggak boleh gitu. Ketika kita sudah paham, sudah tahu tentang isu ini, stop untuk hal yang kayak gitu. Nah itu bahaya gitu. Bisa jadi femisida, bisa jadi laki-laki bisa lebih nekat ya. Perempuan nanti melawan, sehingga akhirnya kalau konstruksi perempuan melawan harus dihukum, ya udah laki-laki nekat jebret, akhirnya kasus-kasus yang tadi terjadi. Itu solusi yang menurut saya bisa kita lakukan bersama-sama ya. Di lingkungan keluarga, lingkungan terdekat, lingkungan teman, komunitas kita itu bisa gitu. Hati-hati dengan hal itu. Itu sih. Terakhir harapannya dari harapan atau misalnya mau melanjutkan kontribusi atau ruang apa di komunitas sosiologi.
Ya, sebagai bagian dari orang yang merintis komunitas dan visinya adalah fokus di isu perempuan, ya tentu ya kalau saya terutama itu ingin terus isu perempuan itu tetap dibahas gitu ya. Dan sekarang juga lagi proses untuk menjadi tutor, gak hanya laki-laki tapi perempuan juga gitu ya. Beberapa yang sudah saya didik untuk jadi tutor gitu, karena kan di kita ada kelas-kelas konsultasi teori, kelas menulis gitu, tapi khawatirnya karena pengen perempuan kan belum available, makanya saya didik juga biar perempuan sama perempuan gitu ya boleh gitu, jadi cross culture itu terjadi. Itu komitmen saya juga harus utamakan isu perempuan sebagai bahasan kami di konten kami, itu juga tentu gitu ya. Dan harapan lain sih yang penting adalah pengen isu-isu seperti ini, kekerasan seksual, femisida itu tetap bergaung gitu ya, tetap sounding kemana-mana gitu ya, tetap bergema gitu ya, agar ketika sudah bergema kan itu jadi kesadaran bersama sih gitu. Hal-hal yang kecil ketika kita udah gaungkan untuk kebaikan itu kan bisa jadi tadi yang terasa dampaknya. Jangan sampai kayak post-truth kan, kalau post-truth kabar belum tentu kebenarannya tapi sebar terus menerus sehingga dipercaya jadi kebenaran, dan itu bahaya. Coba hal yang kayak gini gitu. Hanya saja yang jadi PR bersama adalah tadi sebetulnya yang teman-teman juga udah singgung bahwa isu yang seperti itu dirasa masih tabu. Orang tidak tertarik, tidak tertarik dengan hal kayak gini kan? Tertariknya dengan hal-hal yang memang hiburan ya, tapi kadang tidak terlalu esensi yang substansi yang bagus juga. Jadi PR kita komunitas ya, semua aktivis gimana caranya menjadikan isu-isu seperti ini tuh FYP lah kalau bahasa TikTok gitu ya, atau viral gitu ya, itu agar viral. Jadi jangan sampai agar sampai viral, agar sampai ke semua kalangan gitu. Sehingga kalau sudah sampai ke semua kalangan itu bisa jadi value kan, bisa jadi norma kita bersama. Itu sih harapan dalam saya ya, agar jangan sampai hal-hal itu terjadi lah. Dari Ami ada tambahan dulu nih. Asik pokoknya ya. Asik banget ya. Dan tadi ya hal yang diwajarkan tanpa kita sadari itu ternyata menjadi faktor yang berujung pada betul. Ya. Oke, baik, terima kasih banyak ya Kang Pae, Ami dan juga Sobat Damai yang sudah bergabung sore hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesempatan untuk ketemu lagi, bisa diskusi lagi ya di tema-tema yang lainnya. Baik, terima kasih banyak semuanya. Saya pamit. Wassalamualaikum